Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rivalsa Reza. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan lagi tentang soal dan pembahasan ujian tenaga teknis kefarmasian. Nah, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini akan membahas tentang dunia farmasi, dunia kesehatan, serta traveling. Nah, di part ini saya akan membahas tentang soal-soal tentang obat tradisional. Dan bagi kalian yang belum nonton part 1, part 2, dan part 3, kalian bisa cek di playlist tentang soal dan pembahasan ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Oke, nah sekarang ke soal yang pertama, yaitu perkolasi merupakan suatu cara penarikan memakai alat yang disebut perkolator, yang simplisianya terendam dalam cairan penyari, di mana zat-zat akan terlarut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan sampai memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Termasuk cara penarikan apakah di mana cairan penyari yang dipakai dapat digunakan secara berulang-ulang. Oke, nah sekarang kita perhatikan di soal. Di soal sudah disebutkan bahwa kata kuncinya yaitu menggunakan perkolator. Jadi kalau misalkan menggunakan perkolator, jelas cara penarikannya yaitu perkolasi. Namun ada kata kunci lain yaitu di mana cairan penyarinya bisa dipakai secara berulang-ulang. Nah, berulang-ulang ini berarti termasuk perkolasi bertingkat. Jadi jawabannya adalah D. Nah, lanjut ke soal yang kedua, yaitu salah satu metode ekstraksi simplisia yaitu infus. Pembuatan infus sendiri yaitu dengan cara memanaskan panci yang berisi simplisia di atas penanas air yang mendidih selama kurang lebih 15 menit. Berapakah suhu yang digunakan dalam pembuatan sediaan infus tersebut? Nah, biasanya dalam pembuatan infus atau penarikan ekstraksi menggunakan metode infus yaitu suhu yang digunakan tidak lebih dari 100 derajat Celcius dan biasanya yang digunakan adalah 90 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C, 90 derajat Celcius. Nah, sekarang soal yang ketiga, yaitu ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Metode ekstraksi sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Metode ekstraksi apakah yang dilakukan dengan cara mengalirkan pelarut melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi, A. Maserasi, B. Solhektasi, C. Destilasi, D. Perkolasi, dan E. Infusa. Nah, maserasi sendiri yaitu salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan ekstraksi dingin. Kemudian untuk solhektasi, ekstraksi dengan pelarut cair organik yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dengan jumlah pelarut tertentu. Pelarut yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kepolaran ekstrak yang ingin diperoleh. Kemudian untuk destilasi yaitu pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap, volatilitas bahan. Kemudian perkolasi, cara penyarian yang dilakukan dengan cara mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kemudian infusa, pembuatan infus sendiri yaitu dengan cara memanaskan panci yang berisi simplisia di atas penanas air yang mendidih sekitar 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D, yaitu perkolasi. Oke, nah sekarang ke soal yang keempat. Fraksinasi adalah memisahkan suatu zat aktif dari ekstrak berdasarkan kepolarannya. Urutkan dalam metode fraksinasi adalah senyawa nonpolar menuju ke senyawa polar. Jika kita akan melakukan fraksinasi untuk mendapatkan senyawa zat aktif,
Urutan pelarut manakah yang digunakan pada ekstrak etanol suatu simplisia? Nah, jadi kita juga harus mengetahui tentang polar dan kepolarannya. Di sini saya tidak akan membahas banyak tentang cara menentukan kepolarannya. Saya akan membuat bab khusus tentang cara menentukan kepolaran suatu senyawa. Nah, di sini karena ada 3 senyawa, yaitu N-heksan, etil asetat, dan etanol. Etanol lebih polar daripada etil asetat. Kemudian etil asetat lebih polar daripada N-heksana. Jadi jawabannya adalah yang D. N-heksan, etil asetat, dan etanol. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kelima. Salah satu metode ekstraksi dari simplisia adalah maserasi. Cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah genap, tuangkan dan diperas. Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Apa nama metode dari pernyataan tersebut? Nah, jawabannya adalah remaserasi. Dan untuk soal yang keenam, yaitu suatu metode ekstraksi pada tumbuhan, salah satunya adalah metode solhektasi. Bagaimana prinsip dari metode ekstraksi tersebut? Dari pembahasan yang sudah tadi saya jelaskan bahwa solhektasi adalah penarikan senyawa kimia di mana cairan penyarinya dapat dipakai secara berulang-ulang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu minyak atsiri merupakan suatu komponen yang terdapat di dalam tumbuhan. Minyak atsiri disebut juga dengan minyak volatil atau mudah menguap. Metode ekstraksi apakah yang paling tepat untuk mendapatkan minyak atsiri? Nah, jawabannya yaitu destilasi, yang E. Karena mengapa? Karena destilasi biasanya digunakan untuk memisahkan atau mengekstraksi suatu tumbuhan atau tanaman bagi tanaman yang mudah menguap. Karena destilasi itu biasanya tertutup untuk pengambilannya. Nah, lanjut soal yang ke-8. Mahasiswa melakukan isolasi minyak atsiri, melakukan penimbangan berat Erlenmeyer yaitu 127,49 gram. Sedangkan berat hasil destilat sebesar 205,4 gram. Maka berat destilat murni sebesar, yaitu kita tinggal kurangin aja hasil destilat dikurangi berat Erlenmeyer yaitu 205,4 gram dikurangi 127,49 gram. Maka didapatkan hasil yaitu 77,91 gram. Oke, nah sekarang lanjut ke soal yang ke-9, yaitu telah dilakukan isolasi dan penetapan kadar minyak atsiri dari Cymbopogon caulis dengan metode destilasi Stahl. Metode ekstraksi ini digunakan pada bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri. Simplisia yang digunakan dipotong-potong terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran partikel sehingga minyak atsiri yang didapat lebih mudah keluar dari sel, dan untuk memperluas permukaan simplisia sehingga semakin banyak simplisia yang berinteraksi dengan larut penyari. Destilasi dilakukan selama 3 jam. Larutan sampel akan mendidih dan menghasilkan uap air yang di dalamnya juga terkandung minyak atsiri. Dari hasil destilasi 200 gram simplisia dihasilkan minyak atsiri sebanyak 1,5 ml. Kadar minyak atsiri Cymbopogon caulis yang diperoleh sebesar. Oke, nah jadi cara menghitung randemen yaitu dengan bobot simplisia akhir dibagi dengan bobot bahan baku awal kemudian dikali 100%. Nah, jadi bobot akhirnya yaitu 1,5 dibagi bobot awal yaitu 200 gram dikali 100%, hasilnya adalah 0,75%. Jadi jawabannya adalah yang C, 0,75%. Nah, sekarang lanjut ke soal yang ke-10, yaitu rimpang temulawak dapat diisolasi salah satu kandungan aktifnya yaitu minyak atsiri. Dari sebanyak 300 gram temulawak segar yang telah diperkecil ukurannya dengan cara diiris-iris, setelah diisolasi dengan destilasi air ternyata didapatkan minyak atsiri sebanyak 15,5 gram. Berapakah rendemen minyak atsiri temulawak? Jadi caranya sama seperti yang tadi, yaitu bobot akhir minyak atsirinya yaitu sebanyak 15,5 gram dibagi
Bobot awalnya yaitu sebanyak 300 gram dikali 100% didapatkan hasil yaitu 5,2%. Nah, seperti itu caranya untuk menghitung rendemen suatu senyawa. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.